Puji Tuhan, selamat pagi saudaraku. Saya sampaikan renungan pendek pagi ini yang saya beri tema, apa yang harus dibuang, apa yang harus didengar. Teksnya diambil dari Amsal pasal 12 ayat 25 berbunyi demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara sekalian, hidup manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor internal, itu hati, pikiran, perasaan. Ada faktor eksternal, itu mungkin terkait dengan pergaulan kita, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dasar kita, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan seterusnya. Dan faktor-faktor itu menentukan bagaimana orang bisa hidup dengan tentram dan damai. Salah satu yang saya ingin sampaikan sesuai dengan teks yang kita baca tadi adalah apa yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran itu sesuatu yang sering melanda hidup manusia. Kekhawatiran adalah faktor internal yang ada dalam hati, yang kadangkala bahkan manusia khawatir akan hal yang sangat tidak realistis. Hal-hal yang masih jauh ke depan sudah dikhawatirkan. Akhirnya membebani manusia itu sendiri. Sudah situasinya tidak begitu baik, ditambah dengan kekhawatiran kita, dan karena itu kita berkata kekhawatiran itu membungkukkan orang. Saudaraku, Tuhan Yesus mengajar kita supaya tidak khawatir apapun akan apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Sebab Tuhan Yesus katakan, tubuh lebih penting daripada makanan dan pakaian. Matius 6 ayat 25. Dan karena itu, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh mengerti apa yang seharusnya dibuang dalam hati kita, yaitu kekhawatiran itu sendiri. Jangan khawatir. Pertama, kekhawatiran itu juga ekspresi ketidakpercayaan kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan adalah menolong kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan pasti memberikan rahmat dan berkat-Nya, mengapa kita harus khawatir? Karena itu, jangan khawatir. Sekali lagi, kekhawatiran akan mempersulit dan memperberat hidup kita makin rumit. Bahasanya dipakai Alkitab, membungkukkan orang. Dan bungkuk itu ekspresi seseorang yang memikul beban berat. Dan itu harus dibuang. Tetapi juga ada hal yang harus didengar, yaitu kata-kata yang baik, yang membangun, yang memotivasi, yang menguatkan, yang memberi dorongan, supaya kita punya semangat melihat dan menatap masa depan dengan antusias, dengan semangat, dengan keyakinan bahwa ada masa depan dalam kita. Dan menurut saya, hal yang paling baik untuk didengar adalah sabda Tuhan. Kita harus mendengarkan sabda Tuhan seperti teks kita berkata, tetapi perkataan yang baik menggembirakan manusia. Perkataan yang baik dari sesama, tetapi yang saya ingin tekan adalah perkataan-perkataan dari sabda Tuhan yang membawa kekuatan, memotivasi langkah kehidupan, dan menguatkan iman kita. Sehingga, saudaraku, kekhawatiran kita buang. Dan hal yang baik, yang menguatkan, yang menyegarkan, yang memotivasi kehidupan menuju ke arah yang baik, kita dengarkan. Dengan itu, saudaraku, maka hidup ini, walaupun situasinya mungkin tidak begitu berubah, tetapi hidup tidak menjadi berat. Ada damai, ada sejahtera, bisa tidur nyenyak, dan terasa nyaman dalam kehidupan dan badan kita. Karena itu, saudaraku, apa yang harus dibuang? Yaitu kekhawatiran. Apa yang harus didengar? Yaitu hal-hal yang positif, sabda Tuhan yang menguatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran sabda Tuhan yang memotivasi kami, supaya kami tidak boleh khawatir akan apapun, apa yang kami makan, apa yang kami pakai, apa yang ada di depan kami, apakah suasana yang baik atau tidak. Kami percayakan hidup ini kepadamu, dan tolong kami untuk beriman teguh dan hidup dengan cerdas sesuai dengan kehendak Tuhan. Menolong juga supaya kami selalu dengar akan sabda Tuhan, karena sabda Tuhan itu memberikan berkat tersendiri bagi hati, jiwa, dan hidup kami. Bapa, terima kasih kepadamu. Kami berdoa mohon berkat-Mu untuk negeri kami yang akhir ini banyak gonjang-ganjing karena situasi politik. Kami berdoa mohon supaya Indonesia tetap damai, tentram, dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih.
Amin. Selamat pagi.